Cinta adalah sebuah anugerah, namun apa jadinya jika seorang istri harus memiliki hubungan spesial dengan seorang pria lain di belakang suaminya, hingga sesuatu hal yang buruk pun harus terjadi kepada rumah tangga mereka. Oke lah, tanpa panjang lebar dan banyak berbicara, tekan subscribe lalu kita mulai saja alur cerita filmnya. Kisah diawali dengan seorang wanita yang bernama Claire. Claire sendiri adalah seorang wanita cantik yang bekerja di bidang iklan, di mana dia harus bekerja dan menemui banyak klien yang berasal dari luar negeri, termasuk salah satunya klien yang berasal dari Jepang. Kala itu, Claire harus menyelesaikan masalah yang ada dalam proyeknya. Sementara di tempat lain terdapat seorang pria yang bernama Jonathan. Dia ini adalah seorang psikiater dan juga suami dari Claire. Dari sini bisa diperlihatkan bahwa sepasang suami istri ini memiliki kesibukannya masing-masing, sehingga mereka hanya bertemu di waktu malam saja, di mana Claire sendiri selalu bekerja hingga larut malam demi bertemu dengan kliennya. Suatu ketika terlihatlah Jonathan yang sudah pulang terlebih dahulu ke rumah. Lalu untuk memberikan sebuah kejutan yang sangat indah, Claire pun menggunakan pakaian yang sedikit nakal dan sangat menggoda, di mana Claire bertujuan agar Jonathan mau untuk diajak beradu mekanik. Yang mana Jonathan ini selalu menolak untuk beradu mekanik dengan si Claire, sehingga Claire pun selalu merasa dianggurin dan membuatnya sedikit kesal. Kala itu Claire pun mencoba untuk menerima semuanya, yang mana mereka pun lanjut untuk makan malam bersama dan saling menanyakan perihal pekerjaan masing-masing. Di sini mereka berdua pun saling bercanda bersama, yang mana di sini ternyata Jonathan ini adalah pria yang sangat humoris dan juga sangat romantis, sehingga Claire pun sangat mencintai Jonathan dengan sepenuh hatinya. Keesokan harinya terlihatlah mereka berdua yang sedang bekerja dengan pekerjaannya masing-masing, yang mana Jonathan sendiri sedang presentasi pekerjaannya di hadapan banyak orang, sedangkan Claire sendiri selalu sibuk dengan proyek iklannya, di mana hal itu tentunya sangat menyita waktunya. Belum lagi dia juga harus bertemu dengan klien-kliennya yang berasal dari luar negeri. Singkatnya, Claire pun harus menginap di hotel karena sibuk dengan pekerjaannya. Hal itu pun dimaklumi oleh Jonathan yang mengerti akan kesibukan istrinya. Kemudian esoknya Claire pun berencana ingin bertemu dengan kliennya di sebuah restoran. Namun sesampainya di sana dia pun sangat terkejut karena dia menemukan seorang pria yang sangat mirip dengan si Jonathan. Bahkan dia pun mengira bahwa pria itu adalah si Jonathan. Sehingga karena sudah tidak sanggup menahannya lagi, akhirnya Claire pun mengajak pria yang bernama Simon untuk masuk ke kamar hotelnya. Dan di sana terjadilah adu mekanik yang sangat indah. Di sini sepertinya Simon sangat beruntung. Bahkan setelah itu dia pun pergi begitu saja. Chào thầy. Kemudian semenjak kejadian itu, Claire pun menjadi sangat bersemangat kembali. Apalagi saat bekerja, dia pun bisa lebih tenang dan lebih menikmati pekerjaannya. Di sini, Claire dan Simon pun sering bertukar pesan satu sama lainnya melalui sebuah email. Kala itu, Simon pun mengajak Claire untuk bertemu lagi, karena dia merasa ingin melakukannya untuk ronde kedua. Sehingga akhirnya mereka pun kembali bertemu dan terjadilah hal yang sangat diinginkan. Lalu pagi harinya saat Claire terbangun, dia pun seakan tersadarkan oleh tindakannya yang sangat konyol, yang mana kala itu Claire pun mendapatkan telepon dari suaminya. Di sini Jonathan pun tidak marah dan hanya menanyakan kapankah Claire akan pulang, yang mana Jonathan sudah terbiasa melihat Claire yang menginap di hotel karena urusan pekerjaannya. Seketika Claire pun tersadarkan dan menyuruh Simon untuk pergi dan melupakan apa yang telah terjadi. Lalu dia pun bergegas untuk segera pulang. Kemudian sesampainya di rumah, Claire pun disambut oleh banyak teman-temannya, yang mana pada hari itu adalah hari ulang tahunnya si Claire. Di sini sebenarnya Claire ini sangatlah beruntung karena dia memiliki suami yang sangat baik dan juga penyayang. Namun dia pun merasa sangat bersalah dengan tindakannya di belakang suaminya, di mana kala itu dia pun bercerita dengan kakak perempuannya bahwa dia telah melakukan kesalahan besar, yang mana dia telah beradu mekanik dengan pria yang wajahnya sangat mirip dengan suaminya itu.
Di sini kakaknya pun tidak bisa berbuat banyak, yang mana dia hanya meminta kepada Claire untuk menjauhi pria tersebut dan melupakan apa yang sudah terjadi. Claire sendiri memang ingin melupakan semua yang diperbuatnya dengan si Simon, namun tidak dengan Simon sendiri, di mana Simon selalu mengirimnya sebuah email dan selalu menemui Claire secara tiba-tiba. Hal ini tentu membuat Claire sangat risih sekali, yang mana Simon sendiri sepertinya hanya ingin beradu mekanik saja dengan si Claire. Lalu Simon pun tidak menginginkan Claire lepas begitu saja, yang mana dia pun akhirnya mengikuti Claire sampai ke rumahnya. Di sana sepertinya sesuatu hal yang buruk pun akan segera terjadi. Bahkan Simon pun sampai menyusup ke rumahnya si Claire. Di sana Simon pun sangat terkejut ketika melihat suaminya Claire yang sangat mirip dengan dirinya. Kemudian esoknya Simon pun menyusun sebuah rencana untuk bisa bertemu dengan Claire dengan menggunakan wajahnya yang mirip dengan suaminya si Claire. Lalu esoknya Simon pun mendatangi kantornya Jonathan bekerja. Di sana dia pun berpura-pura ingin konsultasi kepada Jonathan perihal ibunya yang sedang mengalami tekanan mental. Di sini Jonathan pun agak sedikit terkejut karena ternyata Simon ini sangat mirip dengan dirinya. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi Simon yang memiliki rencana lain terhadap si Claire. Kemudian esoknya karena sangat terkesan dengan si Simon, Jonathan pun mengajak Simon untuk makan bersama dengan istrinya si Claire. Di sini Claire pun sangat terkejut karena bagaimana bisa Simon bisa mengenal suaminya. Lalu saat Jonathan menerima sebuah telepon, Simon pun mengatakan bahwa dia akan mengikuti Claire sampai kapanpun sembari mengancamnya. Di mana Simon ini ternyata sudah jatuh hati dengan si Claire. Hal ini tentunya membuat Claire sangat ketakutan. Bahkan dia pun tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Kemudian tidak hanya sampai di situ saja, bahkan ketika Claire pulang ke rumahnya, di sana bukannya ada suaminya, yang ada justru malah si Simon. Di sini Claire pun sangat bingung bagaimana bisa Simon masuk ke rumahnya. Lalu Claire yang ketakutan pun akhirnya menyimpan sebuah pisau untuk antisipasi dan menjaga dirinya. Namun di sini ternyata Simon ini tidaklah berbuat macam-macam, yang mana setelah itu Simon pun langsung pulang. Kemudian Claire pun langsung menelpon polisi untuk melaporkan teror yang dibuat oleh si Simon. Di sini polisi pun meminta Claire untuk berhati-hati karena polisi tidak bisa menangkap Simon karena tidak adanya tanda-tanda kekerasan yang terjadi. Don't answer his emails, stop taking his calls. If you ignore him, he should go away. Lalu di tempat lain ternyata Jonathan sudah disekap oleh si Simon di dalam rumahnya, yang mana Jonathan sudah dijebak dan ditipu oleh si Simon. Di sini Simon pun mengatakan bahwa dia sudah jatuh hati dengan si Claire. Bahkan mereka juga sudah beradu mekanik di belakang si Jonathan. Lalu Simon pun ingin memanfaatkan keadaan tersebut supaya bisa lebih dekat dengan si Claire. Di mana Simon pun akhirnya merubah gaya dan penampilannya agar mirip dengan si Jonathan. Yang mana tentu hal itu tidak akan diketahui oleh si Claire. Kemudian Simon pun terus menghubungi Claire, namun Claire pun tidak meresponnya sama sekali. Hal ini pun membuat Simon sangat marah dan langsung mendatangi rumah Claire dan langsung menyerangnya dengan tujuan ingin beradu mekanik dengan si Claire. Di sini Claire pun akhirnya bisa melaporkan ke polisi atas tindakan Simon yang melakukan kekerasan, sehingga polisi pun akhirnya mencari keberadaan si Simon. Lalu di tempat lain ternyata Simon sangatlah cerdas, di mana dia merubah penampilannya menjadi Jonathan dan membuat Jonathan berpenampilan seperti Simon. Lalu setelahnya dia pun dilepas. Di sini alhasil Jonathan yang asli pun malah ditangkap oleh pihak kepolisian. Di sana Jonathan pun dimasukkan ke dalam sebuah rumah sakit jiwa. Sementara Claire harus tinggal dengan Simon yang menyamar sebagai Jonathan. Hal ini tentu tidak diketahui oleh Claire karena wajah kedua memanglah sangat mirip. Lalu ketika berada di rumah sakit jiwa, salah satu penjaga di sana yang merupakan temannya Jonathan mulai menyadari bahwa dia ini adalah Jonathan yang asli. Lalu pria tersebut pun langsung segera melepaskannya, lalu membiarkan Jonathan yang asli untuk kabur dari rumah sakit jiwa itu. Kemudian setelahnya Jonathan pun pergi ke rumahnya untuk menemui si Claire. Lalu di sana Jonathan pun mencoba menjelaskan kepada Claire bahwa dia adalah suaminya yang asli. Di sini Claire pun tidak percaya begitu saja. Lalu seketika Simon pun muncul dan terjadilah pertikaian di antara Jonathan dan Simon. Kemudian karena pertikaian itu, senjata yang dibawa Jonathan pun terjatuh dan diambil oleh Claire. Di sini dia pun bingung harus memilih yang manakah Jonathan yang asli.
Lalu sampai pada akhirnya dia pun menembak Jonathan hingga terjatuh. Kemudian ketika Claire mengambil kacamata milik Simon yang terjatuh, dia pun baru tersadarkan bahwa kacamata tersebut adalah palsu karena suaminya si Jonathan menggunakan kacamata yang minus. Lalu tanpa pikir panjang, Claire pun langsung menembak Simon hingga modar. Sementara ternyata Jonathan pun masih bisa terselamatkan walau sudah mendapatkan luka yang sangat parah. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke lah teman-teman, sekianlah untuk alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Saya Jack Du mengucapkan terima kasih banyak. And see you next content.